Oke, terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih ke BISA AI dan SMK 2 telah mengundang saya lagi, dan kalau mau melihat webinar-webinar sebelumnya ada di channel YouTube BISA AI ya. Kali ini, Iya, Pak. pertemuan kali ini kita bakalan mengangkat topik meningkatkan optimasi dan keamanan database. Nah, saya sendiri tadi sudah dijelaskan, saya adalah alumni SMK Negeri 2 Kota Bandung, dan sekaligus mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanggabuana. Nah, kalau berbicara masalah database ini merupakan pekerjaan sehari-hari ya, karena dalam suatu aplikasi, database digunakan untuk menyimpan suatu data yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Dan data ini tidak hanya digunakan oleh aplikasi, tetapi bisa diolah oleh data analis, lalu data engineer, semuanya bisa diolah menjadikan sebuah laporan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, topik kali ini sebenarnya diangkat dari Oracle Academy. Namun saya nyari referensi biar diterapkan di MySQL, karena kalau Oracle itu kan berbayar ya. Jadi kita bakalan pakai MySQL. Nah, di pertemuan kali ini kita akan review dulu database ya, singkat aja sih. Nanti bakalan pengenalan doang, lalu kita adalah persiapan optimasi, nanti ada example database, yaitu demo database yang buat kita olah, buat kita nyobain query-nya gitu. Lalu ada mulai optimasi, di sini kita ada praktek sederhana ya. Praktikal yang tadi teorikal, sekarang prakteknya. Lalu di persiapan keamanan juga nanti ada intermezzo dulu, keamanannya itu kayak gimana. Lalu ada praktikal sederhana dari keamanan. Nah, terakhir backup, karena backup ini dekat dengan keamanan, jadi erat banget sama keamanan ya. Nah, sebelum mulai, kita kan sesi database ya. Database adalah sebuah informasi yang ketika hilang, memori kamu bakalan rusak gitu. Jadi keamanan dan optimasi di sini menurut Dave Berry ini penting ya. Nah, database adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan software atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, tugas kita kalau misalkan jadi DBA ya, database administrator, tugas kita adalah membuat database yang bisa diolah oleh orang-orang yang membutuhkan, bisa dibutuhkan oleh program tersebut atau dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti database. Kalau misalkan kita kan masukin data di database tuh banyak tuh. Nah, kalau misalkan orang awam yang nggak ngerti database, ngeliatin datanya gimana kan? Nah, tugas kita itu untuk menyampaikan ke database, ke data analis agar mudah diolah gitu. Dengan memudahkan data analis, maka akan cepat data disampaikan ke orang yang membutuhkan namun tidak mengerti database. Seperti misalkan pimpinan perusahaan yang bukan dalam ranah IT. Begitu. Nah, pentingnya database di sini saya mau mengungkapkan dua ya, yaitu emang sebagai penyimpanannya yang mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Kalau misalkan aplikasi kita aplikasi yang statis, itu nggak perlu namanya storage atau penyimpanan. Yang dibutuhkan biasanya aplikasi-aplikasi dinamis yang membutuhkan penyimpanan. Kayak misalkan sistem informasi, game, lalu data mining itu udah pakai dataset, tapi pengambilan biasanya ada dikumpulkan melalui database. Dan AI pun kita bisa mengolahnya dari database. Nah, kalau dapat diolah ini, database pada aplikasi bisa diolah dan menghasilkan informasi bagi pengembangan aplikasi. Tidak hanya bagi kepentingan eksternal, tapi kepentingan internal dari aplikasi tersendiri. Misalkan, aplikasi kita ini bergerak di bidang e-commerce. Nah, kita bisa memantau penjualan bulanan, penjualan harian, bahkan barang apa saja yang sering dilihat kan, barang apa saja yang sering laris, barang apa saja yang dikiranya banyak
review itu bisa diolah dengan didapatkannya dari data. Nah, data tersebut kalau misalkan kita dalam aplikasi, kita bakalan menyimpan di database. Tentunya dengan keamanan database itu penting karena yang kita simpan itu bukan data kita, tetapi data customer gitu, data orang lain. Nah, pentingnya keamanan di sini adalah integritas. Dengan keamanan yang tinggi, tentunya orang-orang dapat percaya sama kita kalau kita itu meningkatkan keamanan dari data mereka, gitu. Nah, kalau kita bahas tentang database engine. Database engine ini adalah sebagai core-nya dari sebuah database. Jadi setiap database engine ini memiliki fitur yang berbeda, namun memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya adalah dari segi DBA-nya, database administratornya. Kalau segi menampilkan yang fitur-fitur sederhana SQL, itu semuanya sama. Dari segi-segi database semuanya sama. Tapi ada beberapa komen yang hanya tersedia di database engine tersebut. Kayak di Postgre, kita bisa lihat berbagai macam storage per clusternya gitu. Sama Oracle, dia memiliki database administration system yang luar biasa karena digunakan untuk enterprise ya. Nah, di sini ranking sudah terlihat begitu signifikan ya dari berbayar dan free gitu. Di sini yang free itu adalah MySQL, PostgreSQL, sama MongoDB. Nah, Oracle, Microsoft SQL Server, dan IBM DB2 itu semuanya berbayar ya. Kalau misalkan free, ada limitnya di berbagai fitur yang sederhana, tapi buat implementasi belajar itu kayaknya saya sarankan ke MySQL. Nah, sumbernya bisa dilihat di db-engines.com/n/ranking. Kalau misalkan kalian mau lihat data terkininya gitu ya. Nah, mari kita terlebih dahulu mengenal optimasi dalam database. Apakah perlu mengoptimasi? Ya, karena membantu kinerja aplikasi dan server. Kalau misalkan julid-julidan nih ya, kalau misalkan kita nggak ngeoptimasi, tentunya bakalan lama. Suatu data, misalkan kalau misalkan data kita itu masih di bawah 100.000 ya, di bawah 100.000 itu kayaknya masih nggak terlalu penting-penting amat karena kita sering menggunakannya di bawah 100.000. Tetapi kalau misalkan data kita udah 100.000 lebih, 100.000 row lebih, ini kerasa banget dalam kinerja server. Kalau misalkan kita mencoba di laptop kita nih ya, laptop kita nggak terlalu bagus, misalkan masih di bawah i3, jadi Intel Centrino atau Intel Pentium Gold, itu nggak bakalan bisa mengolah data 100.000 row secara cepat gitu. Perbedaannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pentingnya optimasi ini, kita bisa ngasih ke DB kedua ya, kalau kamu tidak mempunyai sebuah backup database, yaitu disebut gudang biasanya, untuk analisa pengoptimalan. Nah, kalau misalkan nggak punya itu, semuanya terfokus ke database production kamu. Kalau database production kamu nggak optimal, nggak punya salinan gitu kan, ya mau gimana lagi? Semua data ada di sini. Kalau kamu mau ngolah di luar aplikasi kayak ekspor laporan, bakalan memberatkan aplikasi tersebut. Kayak gitu. Banyak query-query yang tidak efisien. Kayak terlalu banyak query dan select yang gak seperlunya. Jadi kita harus belajar query optimization. Nah, kalau bagi kita itu database optimasi itu biasanya digunakan kalau kita udah bikin sebuah sistem informasi. Karena sistem informasi ini penggunanya adalah orang-orang yang membutuhkan, maka kita harus menyediakan loading data bagi mereka dengan cepat gitu kan. Meskipun terjadi pengurangan, pasti masih berat gitu, pasti masih ada beratnya, cuman lebih ringan. Bedanya kan gitu. Kalau misalkan data full, output bagi mereka datanya gede,
ya kita juga kan susah gitu. Nah, kalau di sini definisikan kebutuhan terlebih dahulu. Pertama adalah fokus ke hasil ya. Kalau misalkan udah di perusahaan atau udah punya tim buat bikin project, kita komunikasi dulu, meeting dulu, database-nya mau dibikin kayak gimana. Kalau kamu adalah seorang database administrator, kamu ngasih tujuan dulu apa yang bakalan kamu bikin. Nah, kalau misalkan udah dibikin apa yang dibutuhkan dalam database kamu, kamu bisa kasih tahu ke yang lain. Kalau yang lain approve, maka itu sudah bakalan dihasilkan ya, bakalan dijadikan skema buat database administrator buat didealkan dalam proyek tersebut. Tapi ingat, semua keputusan ditanggung bersama, tapi kamu yang membuat suatu skema tersebut. Jadi ya jangan gunakan DB Production untuk analisis. Kalau misalkan kamu seorang DBA ya, atau seorang data analis, kamu bakalan minta ke database administrator untuk meminta database clone ya. Lalu spesifikasi server. Nah, rancang persyaratan optimal server yang diperlukan aplikasi. Ini rancang sespesifikasi mungkin ya. Nah, kayak misalkan penggunaan hard disk, penggunaan RAM yang dibutuhkan. Tapi untuk SQL ini seberapa besar RAM kamu, dia bakalan mengoptimalkan semua RAM-nya. Jadi kalau misalkan nggak mau terganggu dengan aplikasi lain, ada limit buat mengatur batas maksimal penggunaan dari sebuah DB engine agar melakukan sebuah query tersebut. Nah, lalu gunakan 5W. Nah, kenapa nggak ada satu hanya how? How ini digunakan oleh kita ya. Misalkan who, siapa orang-orang yang bakalan menggunakan data tersebut. Pertama adalah data analis untuk dibuat laporan, kedua adalah user. Nah, siapakah user itu? Kalau misalkan user itu orang-orang yang dunia awam, maka kita harus menyampaikan data ini agar mudah digunakan oleh orang awam tentunya kan. Ketiga adalah seorang engineer aplikasi tersebut. Kalau misalkan database-nya mudah dipahami oleh engineer tersebut, maka aplikasi bakalan dibuat dengan lebih cepat karena pemahamannya kan orang beda-beda ya, pemahaman orang beda-beda. Namun kalau kita ngasih skema yang tersusun rapi, tentu mereka juga enak. Lalu apa sih aplikasi yang bakalan kita kembangkan? Misalkan aplikasi toko online. Nah, kita bakalan rancang apa saja yang dibutuhkan, tabel apa saja yang dibutuhkan. Lalu misalkan tipe data apa aja yang diperlukan, sama size-nya ya. Size per kolom di sini untuk mengoptimalan. Jadi kita menghitung berapa banyak user. Kalau misalkan kita pakai untuk ID tersendiri, kita bisa menghitung menggunakan rumus matematika sebenarnya yang kalkulasi prediksi. Nanti di sana kita bakalan melihat yang di field itu ada size untuk INT misal. Kalau misalkan kalian ID auto increment, saya sarankan minimal itu 11 atau 12 karena di situ kita udah bakalan kelihatan kemampuan database kita ya. Lalu where di mana gitu kita bakalan mengimplementasi database tersebut. Apakah sebagai resource dari data utama kita atau sebagai pendukung aplikasi lain. Misalkan database kita itu hanya sebagai pendukung laporan bagi perusahaan lain. Biasanya aplikasi tersebut kita ini reseller. Kalau misalkan kita menjadi seorang reseller, kita perlu database kita sendiri ya. Nah, database yang utamanya kan milik mereka nih, milik perusahaan yang kita jadikan reseller. Kalau misalkan kita berbicara tentang where. Lalu when. Nah, dari when ini pentingnya buat database administrator mengolah query. Kalau misalkan kita nggak punya database yang clone itu, kita hanya punya database production, nah kita bisa mengolah query di jam-jam sepi pengunjung. Makanya kita harus mengetahui kapan database ini digunakan kayak di aplikasi tersebut dan kapan database itu bakalan kita olah. Jadi ada dua.
Lalu why? Kenapa kita bikin database ini kayak gitu? Pertama, kita harus bikin database yang lebih ringan, lebih mudah diakses, dan lebih mudah dipahami. Nah, biasanya di Y ini saya bikin normalisasi ya. Nanti normalisasinya di Y. Kenapa normalisasinya kayak gini? Karena normalisasi ini lebih penting ke keamanan ya. Lalu di sini adalah download contoh database. Nah, kalau misalkan kalian mau nyoba-nyoba, kalian bisa nyoba link yang di atas. Nih, kalian bisa nyoba ya link ini ya. Kalau mau nyoba, nanti ada employees dan banyak database example lainnya. Nah, di kebutuhan server ini ada memori, CPU atau prosesor, disk penyimpanan ya, dan network jaringan. Nah, yang bisa kita optimalkan di sini adalah penggunaan memori. Karena untuk CPU dan network itu kita udah beda sama server management, orang-orang server gitu. Nah, memori database pada dasarnya SQL akan menggunakan RAM yang tersedia, kecuali kita membatasi penggunaan. Jadi semakin banyak RAM, semakin baik. Nah, terlihat ya, kalau misalkan SQL itu menggunakan sisa RAM yang ada gitu, sisa RAM yang tersedia. Kalau misalkan RAM tersedia kita ada 64 GB, ya tentunya dia lebih cepat untuk mengoptimalkan semua memori. Tapi kalau kita nggak mau 64 GB-nya kepake semua sama SQL, kita batasin cuma pakai 12 aja, boleh. Nanti ada settingannya tersendiri. Nah, kalau misalkan cek penggunaan disk database, nah ini kita bisa kelihatan ya, database sistem administrasi yang ringan aja usernya masih di bawah gitu. Ini cuma berapa user? Cuman 10 user ya. 10 user itu cuma 0,3 MB, 300 KB. Dan bahkan tabel yang ribet itu cuman segini ya, MySQL 2,2, information schema 0,2, PHP MyAdmin pun cuma 0,4 gitu kan. Nah, ini ada banyak row ya. Di sini row-nya sampai 500.000 kalau nggak salah. 500.000 lebih. Nanti ada di link download yang tadi. Kalau misalkan kita mau nyoba cek penggunaan disk database, kita bisa pakai query ini. Select table schema. Ini dijadikan as ya sebagai kolom. Lalu round itu dibulatkan. Kita jumlahkan semua data link dan index link. Itu dibagi 1024 ini biar kehitung megabyte ya. Kalau misalkan ditambahin lagi jadi berapa nanti dalam bentuk tiga ya. Ini from information schema. Nah, information schema itu di sini. Jadi semua data penggunaan kalau di MySQL itu disimpan pada information schema dan performance schema sini. Nah, di pedoman optimasi query ya. Pertama, hindari penggunaan function. Kayak gitu ya. Select bintang from table 1 where upper colon sama dengan kutip ABC. Nah, kalau misalkan kita mau nyoba beres ini ya, beres slide ini, hindari penggunaan wildcard persen ya di depan. Jadi kalau misalkan kalian gunain untuk mencari misalkan namanya Joni, tapi kita pengen yang berakhiran nih, maka itu lebih berat untuk nyarinya. Jadi usahakan kita menggunakan wildcard ini di saat penggunaan aplikasi tidak diakses banyak orang gitu. Nah, di sini hindari penggunaan select yang tidak perlu, bakalan enak kalau dipraktekin. Nah, di sini misalkan kalau misalkan kalian punya kolom yang banyak gitu, field yang banyak, maka select kolom-kolom yang dibutuhkan saja. Jangan semua kolom di select all gitu kan. Kalau misalkan semua kolom di select all, maka semua pencarian dari SQL itu bakalan mencari semua ke kolom tersebut. Dia bakalan tetap nge-load meskipun kita nge-where. Begitu. Jadi apapun kalau misalkan kita pakai field, dia bakalan mencari di field-field tersebut. Itu bedanya. Nah, gunakan inner join daripada outer join.
Karena kalau misalkan outer join, kita bakalan full scan dari database tersebut. Kalau inner join, tentunya kita hanya meng-scan bagian dari A dan B secara ketemu langsung ditarik gitu. Kalau misalkan outer join, dia full scan dulu, baru diambil nanti di akhir. Kalau misalkan inner join, bakalan bareng, meskipun udah ketemu, ambil, kayak gitu biasanya. Nah, jangan gunakan MySQL sebagai queue. Queue di sini kalau misalkan kalian punya prosedur yang di running secara secara otomatis, misalkan prosedur laporan, itu biasanya jangan ada queue-nya ya. Harus kita pantau biasanya. Kalau misalkan ada queue, dia bakalan menserialkan workload sama melarang task paralel. Jadi kalau misalkan kita mau nge-SQL berbarengan dengan MySQL yang lagi di queue, dia bakalan mati. Apa yang bakalan kita query-kan bakalan tertimpa sama program yang sedang berada di queue. Jadi prioritas di queue. Kalau misalkan kalian database-nya dibutuhkan, maka ini jadi masalah ya. Makanya perlu kapan MySQL ini digunakan sebagai queue gitu. Lalu seringkali menghasilkan tabel yang berisi task dalam proses serta data historis dari task yang sudah selesai. Jadi dia bakalan nge-generate tabel log, tabel temporary yang berisikan query yang tadi dijalankan. Nah, biasanya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nyoba yang select function, oke, kita nyoba pertama-tama di sini pakai PHP MyAdmin aja. Kita pakai PHP MyAdmin. Nah, kalau mau dari instalasi ya, kayaknya dari instalasi dulu deh. Instalasi database, mari kita drop dulu database-nya biar seru. Wait, kita drop database-nya. Oke, udah nggak ada ya yang tadi, yang employee. Nah, ini nggak bisa diimport kalau kita download yang di link tadi. Kita harus melalui cell dari XMPP ya. Kalau di control panel itu ada cell. Kita screen share. Nah, kalau misalkan di XMPP ini ada cell ya, kalian bisa klik cell, nanti buka kayak gini. Nah, kalau udah di-download, ekstrak di folder yang sudah kamu bikin. Nah, ini kelihatan tadi saya ekstrak foldernya di sini. SDB master. Kita lihat di sini ada apa aja. Nah, di sini ada SQL-nya. Kalau misalkan laptop kurang ini, kalau misalkan di bawah i5 kayaknya, di bawah i5 itu lebih berat ya. Di bawah i5, i3 itu lebih berat di seri i. Kalau Intel, kalau AMD di bawah seri FX sama Ryzen ini berat. Jadi pakai yang partitionan. Jangan pakai langsung yang ini. Entah kenapa lebih berat kalau tadi nyoba ya. Nah, berikutnya kita bisa MySQL user root. Nah, di sini belum pakai ini ya, belum pakai password, jadi biar cepet employee.sql. Nah, dia bakalan import karena di sini bakalan sebenarnya di dalam SQL ini ada ini DAM, query-query DAM ini. Query-query DAM ini berisikan data-data dari salaris, dari tabel salaris, tabel employee, tabel debt management sama tab employee. Gitu tuh. Dia kita ngelihat dari loading dia ini import ya, import kalau misalkan pengen
dari segi server ini importnya, bukan dari segi phpMyAdmin kayak gini. Cuman kalau misalkan database biasa bisa, kalian bisa cari yang SQL-nya doang biasanya. Nggak ada DAM kayak gini, itu bisa kalian langsung import di phpMyAdmin. Dan tinggal di MySQL, langsung nama SQL-nya dia langsung jalan. Ini sekitar 2 menit ya. Kalau 140 MB, import 140 MB itu di saya 2 menit. Nah, kalau misalkan kalian nyoba nanti, kalian bisa infokan aja berapa menit sih, kalian bisa hitung. Berarti penggunaan dari database kalian pada perangkat kalian itu segini, lebih berat. Jadi di sini ada testingnya juga nanti. Nah, ada tes berapa berat gitu. Nah, kita udah sampai salaris. Harusnya udah kan departemen, employee, debt management. Di sini udah sih, salaris ada 3 tapi dia nge-export 3 ya. Nah, udah selesai. Dia 2 menit 5 detik. Tapi kayaknya kalau misalkan load ini semua sama deh. Ada bedanya kayaknya beda berapa detik doang, enggak sampai menitan kalau menurut saya. Cuma belum nyoba. Nah, karena udah kita bisa MySQL, Lasso, database. Terus jangan lupa titik titik koma ya. Nah, ini udah kelihatan database employee, kita bisa use employee. Nah, kita bisa nyoba atau tabel ya. Nah, ini tabelnya udah kelihatan. Ini view ya. Ini view. Kalian bisa lihat di show view. Oh, nggak bisa ya? Show view kah? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa di show kalau di situ. Kita langsung ke phpMyAdmin. Kita bisa lihat di sini. Employee. Nah, jadi pisahin. Harus bisa sih show view. Nah, nanti kalian kelihatan di sini kan. Kalau kita mau pakai query yang tadi yang di sini ya, kita pakai query yang tadi untuk ngecek optimasi. Kita bisa ngeran di mana aja berarti ya. Nah, ini kelihatan kan jumlahnya sama 145,8 karena nggak ada insert atau penambahan yang saya lakukan kemarin. Jadi biar pure semua datanya dari hasil download. Tapi kalau hasil downloadnya cuma berapa MB, nggak sampai 145. Jadi dia ini di kompres baru diekstrak nanti hasilnya segini. Ya siapkan aja storage segini ya kalau mau nyoba-nyoba yang ini, atau kalian bisa pakai yang classic model. Classic model ini tersedia di link bawahnya ya. Nah, kita bakalan nyoba select all from table 1 where upper. Nah, kita ini di sini jadi salah. Biar gampang kita di employee where upper first name. Dengan misalkan di sini ada Christian. Ini nggak ada kan? No, dia lebih berat sih, 0,4. Harusnya kalau misalkan biasa ya,
Misalkan biasa, dia sama karena dia catch. Ini catch-nya udah jalan ya, berarti catch-nya harus setting dulu berarti. Nanti kalian bakalan belajar catching, tapi pokoknya jangan gunain penggunaan upper tadi ya. Kalau misalkan penggunaan upper tadi, di run pertama tadi kalau nggak salah ada 1 detik. Di run ini, dia ada 1 detik. Di run yang kita nyoba pertama upper itu dia 1 detik. Karena yang ini udah di catch, jadi lebih cepat. Jadi 0,4 doang. Lalu penggunaan wildcard. Nah, penggunaan wildcard ini, misalkan kalian gunain first name, like, ini. Kita coba. Ya 0,142 second. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu di sini database-nya nggak bisa di-explain tapi kalau tabel yang ini. Kalau misalkan beberapa contoh, dia bakalan ketahuan di sini possible key, ada apa aja kayak primary key, constraint. Kalau di sini nggak ada index, dia cuman index dari depan employee number doang. Nah, ini dia bakalan scan 299.512 row. Kalau misalkan di yang laptop lama, laptop generasi lama, maka ini ngeload segini tuh nggak bakalan nyampe 0,1 detik, bakalan lebih. Kalian bisa coba ini bakalan nyampe berapa ya? Kalau misalkan kalian nyoba select ini, kalian bisa nyampe berapa? Ini kalau misalkan di atas atau di bawah di 0,0 sekian detik itu berarti cepat. Ini udah cepet sebenarnya. Soalnya cuma dipakai pas saat ini doang, nggak dipakai banyak orang. Kalau misalkan banyak user, ini bakalan terus naik. Nah, kalau misalkan dibandingin, kalau di sini nggak ada perbandingan yang signifikan ya. Misalkan kita mau ngambil gitu kan, yang wildcard-nya di belakang, dia tidak ada penggunaan yang signifikan, 0,01 bedanya. Kalau misalkan RAM dan ininya udah tersedia lebih baik gitu. Nah, ini dia kelihatan kan tuh. Dan row-nya adalah 6854. Dia tetap kalau ini bakalan ngambil semua row. Oh, dia bakalan ngambil semua row karena nggak ada indeks. Makanya kalau misalkan kita mau mengindekskan, kita mau apa aja yang mau diambil. Makanya kalau di indeks jangan pakai ini di depan. Kalau misalkan indeksnya dipakai, wildcard ini di depan, dia bakalan tetap ngeload segitu. Kalau misalkan load di sini, dia bakalan ngeload lebih cepat karena dia udah ada indeks yang berhuruf depan CH. Kalau indeks yang berakhiran nih itu bakalan semua yang ada depannya nih bakalan ditetap di itu kan. Kalau misalkan CH ini dia bakalan cepat langsung di CH gitu kan. Kalau misalkan yang persen tadi dia tetap nyari semua tabel, semua row, semua datanya lalu diambil gitu. Bedanya di situ karena di sini nggak ada di indeks ya. Kalau misalkan mainan indeks. Nah, penggunaan select yang tidak perlu. Nah, kalau misalkan kita di select all from employee, zoom. Nah, ini 0,0013. Nah, kalau misalkan kita ngeload semua query kayak gini, yang totalnya ini kan cuma 24 nih. Misalkan kita 500, nah dia bakalan banyak kan. Kalau diakses secara bersamaan, bayangin, diakses secara bersamaan, nge-select all. Dia bakalan ngambil semua data yang ada di sini, bakalan overload nanti, bakalan overload. Nah, kalau di order ini lebih bagus sih. Dia kalau misalkan kita pakai order di awal, kita bakalan ngambil database lebih cepat. Kalau misalkan kita udah define atau predefine, mendefine sebelumnya untuk mengurutkan berdasarkan ID atau berdasarkan employee number, berdasarkan nama, itu lebih cepat menggunakan order by. Karena order by ini sering digunakan di awal.
untuk pengolahan data apapun. Nah, kalau misalkan tadi kan kita nggak perlu select bintang karena di sini tuh kolomnya cuma 6, kita masih bisa select bintang. Kalau kolomnya udah banyak, kita hanya yang dibutuhkan saja. Kayak misalkan first name, hanya butuh first name, last name, sama gender misalkan. Atau perlu hire date. Nah, kan lebih cepat nantinya. Kalau diakses secara bersamaan. Karena ini ada query caching-nya udah bagus ya. Dia kalau misalkan 500 0,01 select full. Pokoknya ini data yang begitu banyak. Ini dalam bentuk MB aja udah berapa MB ya? Karena tadi berapa ini udah 140-an MB, ini 500-nya paling sekitar berapa 0,5 MB-an kali ya. Jadi di sini kalau misalkan penggunaan select dengan kolom yang banyak, kalian gunakan saja select kolom. Meskipun tahu panjang gitu query-nya, males gitu kan. Kita pakai aja select per kolom, jangan select all gitu. Dan seringnya kita gunakan select all kan. Nanti kalau select all yang diberbahayakan adalah kalau misalkan ada SQL injection dari suatu web application. Kita bisa ketahuan kolom apa aja yang tersedia gitu kan. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan dibikin select per kolom, dia bakalan mengira-ngira terlebih dulu kolom-kolom apa aja yang ada gitu. Itu bedanya. Lalu gunakan inner join. Nah, kalau inner join ini bedanya sama outer join, dia bakalan full. Bahkan di sini kita mau ngambil first name, gender, hire date, sama enaknya title ya. Atau title terus from employee, inner join, tabel titles. Ini kita pakai as a on dot mno sama dengan b dot employee number. Oh, dia pakai ini ya, in order close. Oke, karena tadi ordernya belum dihapus. Oh, dia nggak pakai ini. Sorry. Kita bisa melihat si Georgi ini sebagai senior engineer ya. Dia di hire date 1986. Jadi database yang kita olah ini adalah database lama yang tentunya udah dipublikasi. Dan ini sebenarnya fact-nya. Cuman dia generate-nya udah lama. Jadi biar tidak ada persamaan nama ataupun tingkat persamaan sama suatu perusahaannya tinggi. Nah, ini inner join dia bakalan mencari lebih cepat dibandingkan dengan outer join. Misalnya kita nyoba outer join. Outer at 69. Oh, bisa ya kalau outer. Full outer join kan. Dia bakalan full. Cuman kalau misalkan di MySD PHP MyAdmin itu nggak kelihatan signifikan kalau di layar ini ya. Kalau misalkan kalian coba sendiri bakalan kelihatan. Karena di sini udah pakai MySQL Cache. Lalu di Q ini biasanya kita nggak pakai di aplikasi-aplikasi kita ya. Kalau misalkan kita udah jadi DB administrator, maka penggunaan itu luar biasa diperlukan. Jadi queue-nya harus diatur gitu. Nah, di sini adalah MySQL Server Config. Di sini adalah check cache yang tadi yang dibikin. Nah, saya cache-nya udah di set 10 MB kalau nggak salah. Jadi show variables like have query cache. Kalian bisa nyoba ini sama dengan ya, jangan like
Lalu di sini kalian bisa set global query cache size 4000. Jadi ini sekitar di bawah 40 MB. Paling 39 MB karena ini ini per 8 bit ya. Lalu rekomendasi saya di query cache size itu 10 MB, defaultnya MySQL itu 10 MB. Ini udah cukup meng-catch query yang tadi ya, meng-catch 140 MB yang tadi ini udah cukup sebenarnya. Cuman kalau misalkan kurang, terus tambah per 10, jadi berkelipatan 10 MB. Nah, jumlah banyaknya koneksi yang diizinkan ke database, kayak misalkan satu aplikasi, kita perlu beberapa aplikasi yang membutuhkan database tersebut, kita setting max koneksinya. Kalau misalkan sebuah DBA dan aplikasinya banyak, DBA sama data analisnya banyak, maka kita nambahin max connection. Nah, di sini gunain engine InnoDB daripada MyISAM. Karena MyISAM itu teknologi lama karena rawan dari optimasi, rawan dari serangan karena udah banyak data-data bocor karena MyISAM ya. Dan MyISAM ini biasanya di server-server hosting gratisan. Kalau misalkan mau pakai InnoDB-nya, kita harus pakai server yang premium. Cuman kalian harus cari server free yang menggunakan InnoDB. Nah, pengaturan ini mengalokasikan memori sistem sebagai cache data untuk database. Nah, ini catat RAM yang diperlukan untuk menjalankan sumber daya sistem lain. Ini pentingnya menghitung InnoDB atau InnoU capacity ya. Untuk ngeceknya kita bisa ke database ini. Oh, nggak bisa share screen, nggak bisa. Nah, ngeceknya kita bisa ke sini. So variables. So variables like kita bisa pakai like, kita pakai ini sih ya. Have query. Nah, apakah si engine database Anda udah pakai ini? Nanti kalau misalkan belum, kita di set aja, set global variable. Oh, global set have query catch sama dengan yes. Oh, nggak ada ya. Kalian bisa nyoba ini di config ya. Kalau misalkan nggak bisa di situ, kalian bisa nyoba di sini di config. Nah, kalian cari nih max allowed paket dia ada 1 MB. Nah, kita cari aja yang tadi have query. Oh, kalau di my config sorry. Kita buka di foldernya. Kita buka folder XMPP, MySQL. Kita cari ini ya, cari config sebenarnya. Kalau misalkan di apa namanya tuh di berbagai ini ada mysql.cf gitu. Kalau di sini kayaknya nggak ada deh. Kalau di Oracle mungkin bisa. Kalau bin itu koman-koman yang digunain ya. Kalau bin. Kayaknya untuk di sini nggak ada ya. Kalian bakalan ini defaultnya yes kok. Ini defaultnya yes. Nah, kalau misalkan di sini biasanya aku pakai query. Nah, bisa kelihatan di sini cache limitnya adalah 100 MB atau 10 MB, ini 10 MB kayaknya. Coba kita lihat di sini. Dia kan 40. Nah, punya saya ternyata dia sekitar 10 MB. 100 MB ini 100 MB-an. Kalian hitung sendiri ini berapa. Ini dalam bentuk bit ya. 10 MB harusnya. Kita lihat bit tuh. Oh, dia 0,1. Belum di set. 0,1 aja udah bisa jalanin query-query cepet berarti ya. Kalian bisa set global. Kalian bisa set ini.
Lalu size-nya 4.000 atau 40.000 ya, 40.000. Oke, dia ada warning tapi nggak bisa dijelasin di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi, oh dia 0 warning karena maksimal size-nya cuma sampai mentok di sini ya. Kalau misalkan MySQL di komputer, dia max-nya segitu. Tapi kalian coba dulu dengan set global segini ya. Oh dia maksimalnya baru mentok di sini. Oh ini limit, sorry. Limitnya kita ganti dulu. Kita limit ke 40.000. Lalu kita ganti size. Oh ini malah nurun, sorry. Set limit 400.000 ya. 1, 2, 3, 1 juta itu, 1 juta. Ini 40 MB. 40 juta. Enaknya nah set segini aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah set segitu size-nya kelebihan. Sembilan 424. Dia nggak kehitung. Oh, dia mentok loh kalau di sini. Kalian coba aja dia bisa mentok lebih dari sini kan apa enggak. Tapi kalau di literatur itu dia bisa lebih kan. Ini saya ngambil dari literaturnya, kalian bisa cek di referensi slide ya. Lalu persiapan keamanan. Nah, tadi kita udah kenal ya optimasi itu dia bakalan perbanyak tentang masalah query dan strategi pengamanan pengqueryan ya. Kalau misalkan dari segi optimasi. Nah, dari segi keamanan kita juga bakalan banyak ke praktikal, banyak ke konseptual karena kalau misalkan konsepnya udah ngerti, udah paham, prakteknya kadang kita itu masih bisa googling lagi gitu untuk prakteknya. Karena kalau konsep itu bisa diingat dalam muscle memory kita sama memori kita dalam menghadapi kasus. Beda dengan menghafalkan suatu query-nya ya. Kalau saya juga terhadap query itu kadang sering searching lagi. Tapi kalau misalkan pas ada ininya bisa langsung karena udah tahu konsepnya kayak gitu biasanya. Makanya dalam coding itu kita harus ngerti konsepnya, bukan ngerti sebuah coding tersebut kayak gimana. Bukan menghafal semua codingnya gitu. Jadi minimal kita ngerti konsep dari sebuah coding kita kayak gitu. Nah di tujuan keamanan ada sekresi, confidentially, sama informasi diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Misalkan di sini kita punya sebuah database, tapi tiba-tiba ada user baru nih. Ada user baru dibuat oleh teman kita, tapi teman kita nggak tahu digunain ke siapa. Dan dia asal ngasih semua hak akses kayak database, dia bisa nge-delete, bisa nge-remove, bisa nge-update, bisa delete database-nya, bisa delete tabelnya, dan bisa ngeganti hak akses kita jadi bukan super usernya, bukan sebagai administrator. Nah itu harus hati-hati. Makanya kita harus ngerti tentang hak akses, siapa saja yang memerlukan akun database kita. Nah ini pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Jadi yang tadi kalau misalkan kita udah punya user yang dipakai sama orang yang nggak sah gitu, bagi kita dia bakalan menolak user-user yang ada sebelumnya. Dia bisa agile buat
bikin user-user yang lain nggak bisa ngakses database atau nggak bisa ngakses sebuah tabel. Nah, di sini ada integrity, jadi hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Nah, jadi karena di keamanan ini lebih fokus ke hak akses, kalian harus belajar tentang perdalami pemahaman tentang hak akses. Siapa saja yang boleh memasuki database dan apa saja yang diperlukan untuk user tersebut, lalu command-command apa saja yang diperbolehkan bagi user tersebut. Nah, di kategori keamanan database, di sini adalah keamanan server. Keamanan server ini serahin aja ke server ya, orang-orang server. Biasanya kita itu hanya membuat suatu pengecekan terhadap IP mana sajakah yang akses ke database kita. Kita hanya bisa ngecek dari arah situ, nggak bisa ngecek dari segi network yang lagi jalan gitu. Itu adalah orang-orang server. Nah, di koneksi database kita masih bisa ngecek nih yang dikoneksi database. Kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi, tentu kita bikin connection ya. Kayak DB host, DB username, DB password, sama DB port. Nah, 4 ini kan penting nih, 4 ini tuh jangan sampai orang lain tahu. Makanya enaknya di DB password kita pakai encrypt. Kita pakai encrypt, nanti di koneksinya ada deskripsi. Biasanya kayak gitu dipakai di sini sih, di koneksi database. Nah, di trusted IP access. Nah, karena tadi di keamanan server kita udah tahu kan, di keamanan server itu udah pasti orang-orang yang aksesnya kita nggak tahu, tapi kita bisa mengamankan orang-orang yang bisa menggunakan database tersebut hanya dari IP-IP ini. Nah, kalau dalam aplikasi, orang-orang kenapa bisa mengakses database? Beda. Kalau aplikasi itu, mereka mengakses aplikasi dari IP-nya yang sudah didaftarkan. Karena di koneksi database ini, kita udah bisa ngeliatin, kan koneksi database bakalan ke server hosting kita atau server database kita. Nah, ini ketahuan nanti IP-nya dari aplikasi, lalu di whitelist, dimasukin ke whitelist. Jadi orang-orang yang dapat mengakses database tersebut. Bedanya kayak gitu, aplikasi itu sebagai jembatan dari koneksi database sama keamanan server ini. Lalu kontrol akses table. Nah, ini sekali lagi di literasi apapun, penggunaan hak akses database itu sangat penting. Jadi kalau misalkan kita user aplikasi yang hanya butuh satu database, gunakan satu database. Kalau misalkan aplikasinya hanya mengakses satu table, gunakan akses table atau table-table tertentu yang butuh akses. Kayak gitu. Nah, di otorisasi hak akses itu banyak ya. Jadi hanya orang yang bisa melihat doang, read authorization, sama orang yang bisa insert data doang. Ini biasanya data management. Orang-orang data management, read, insert, update, delete, ini orang-orang data management. Kayak orang-orang sekretaris biasanya kayak gini, atau orang-orang yang dibayar buat insert data ini kayak gini nih. Dia hanya bisa insert tapi nggak bisa update, nggak bisa read. Biasanya kalau insert dia kalau ada kesalahan dia update, tapi kalau orang akuntan di insert ini ya, jadi dia bakalan masukin minus. Kalau misalkan ini for your information aja, intermezzo doang ya. Jadi kalau misalkan insert biasanya dipakai di akuntansi, nggak pakai update, jadi cuma insert. Misalkan kalau misalkan kita di bank, kesalahan input nih, ada kesalahan input. Misalkan kita mau bayar ke koperasi 100.000, database 100.000, tapi dia nulis 10 juta gitu kan. Atau menulis cuma 10.000. Nah, di next-nya, dia nggak update, beda. Dia bakalan pakai insert, lalu plus nominal agar jadi 100.000. Nih kayak gitu. Makanya ada user yang cuma bisa insert doang. Gitu. Nah, ada index authorization. User diperbolehkan membuat dan menghapus indeks. Ada yang bisa dapat ini doang, read it, update, delete. Ada orang yang nggak bisa dapat indeks. Jadi ini hanya otorisasi ke tabel. Ini otorisasi tabel. Otorisasi ke data di tabel. Nah, ini otorisasi tabelnya segini. Bedanya di situ. Ini kayak research, membuat relasi-relasi baru kayak foreign key ya, kunci tamu ke tabel-tabel yang lain, dan ini alter. Jelas kan, alter itu
mengubah field atau kolom yang ada pada suatu tabel. Nah, ini drop authorization. User diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Nah, ini biasanya DDL, yang ini DML. Jadi orang-orang aplikasi kalian harus bisa ngasih user yang diperlukan ini, dan ini hanya untuk backend. Cara memudahkannya, ini untuk aplikasi kalian pakai user yang hanya perlu ini, read, insert, update, delete. Ya kalau misalnya di web itu CRUD ya, create, read, update, delete. Kalau di sini kan create-nya itu dia udah di DDL. Kalau misalkan CRUD di aplikasi, ya dia pakai ini fix. Jangan kalian kasih autorisasi buat bikin ini ya untuk aplikasi kalian. Nah, otorisasi hak akses tambahan yang tadi kan ini kan index authorization, resource authorization. Ini penting ya, jangan sampai ini dilupakan, ingat. Nah, ini hanya digunakan sama backend dan jangan sampai digunakan di aplikasi. Nah, ini untuk ngasih ini ya, ngasih wewenang kepada ini ya, kepada user. Misalkan di sini grant select on S to Budi. Oh ini nggak di enter. Grant select update status kota on S to Ali atau Budi. Jadi ini ada revoke, mencabut wewenang yang dimiliki oleh pemakai. Nah, nggak enaknya sih nggak pakai SQL kalau sekarang ya. Enaknya langsung di ke engine-nya kayak PHP-MyAdmin, lalu Oracle DBA. Enaknya udah tinggal kayak gitu sekarang. Makanya SQL ini udah jarang, cuman nggak salah sih buat memahami bagaimana cara kerja dari sebuah UI dari database management system. Nah, di keamanan ini ada berbagai macam tingkat keamanan. Nah, tingkatan ancaman ini adalah fisikal, di mana lokasi nyata server berada. Kalau kita udah punya lokasi nyata server, banjir, ya itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi plan B-nya adalah untuk fisikal, kita punya backup fisikal di kita sendiri. Jadi kita download database di sini, lalu kita pindahkan ke harddisk kita sendiri, dan harddisk kita itu harus terenkripsi, harus terkunci oleh password kita ya, biar tidak ada orang yang bisa mengakses langsung ke database atau ke harddisk kita. Nah, di sistem operasi, biasanya untuk sistem operasi kita harus mengetahui antivirus. Kalau misalkan ada pakai Windows Server, jangan pakai antivirus yang berat. Nah, kalau misalkan antivirus yang berat itu biasanya kadang memberatkan di optimasi, tapi kalau antivirus tersebut berguna dari segi keamanan, jadi kalian tinggal pilih. Ada antivirus yang ringan dan bisa keamanan, ada, kalian bakalan nemu. Tapi kalau misalkan kalian hanya nemu di antara kedua itu, saya saranin ke keamanan dulu. Saya nyaranin ke keamanan, karena keamanan itu data kita lebih penting daripada optimasi untuk pembahasan sistem operasi ya. Lalu enaknya pakai Linux sih, enaknya pakai Linux, dia bakalan setting firewall, dan bahkan malware pun bisa di-kill. Nah, untuk itu urusan sama orang-orang sistem ya, orang-orang dari server tadi. Nah, di sini adalah manusia. Manusia ya kita sendiri atau orang-orang yang kita percaya. Kalau misalkan ada orang-orang iseng, kadang ada orang iseng kan. Misalkan di suatu perusahaan dia tergiur sama dibayar buat ekspor database terus dijualkan ke dia. Biasanya orang-orang ini banyak, orang-orang ini terjadi di suatu perusahaan, suatu tim bakalan ada orang-orang yang kayak gini. Jadi kalian harus percayakan hak akses database kalian ke orang-orang yang benar. Nah, di sistem database tentu kita bakalan hak akses karena di sini sama ini benar. Di sistem database ini nggak hanya hak akses, tetapi ada peningkatan keamanan dari database engine ya. Di sistem database ini ada database engine. Kalau misalkan Oracle tentu keamanannya udah lebih bagus. MySQL kalian harus download plugin atau install plugin. Biasanya ada yang berbayar, ada yang free. Nah, untuk plugin itu sendiri biasanya jarang sih. Cuman karena keamanan MySQL terbaru, jadi kalian harus pakai, kalau misalkan pakai yang gratisan, pastikan
database kalian ada di versi yang terbaru begitu. Nah, ini adalah fitur yang sebenarnya nggak pernah dipelajari. Atur expired password user. Pernah nggak kita kalau misalkan dari anak RPL nih ya, anak SMK RPL, dari sebuah koneksi tabel, kita pernah nggak ngeset expire interval password 90 hari? Pasti nggak pernah, karena kita nggak pernah ngeganti password dari user, karena toh projectnya cuma dikumpulin doang kan. Nah, kalau misalkan di project besar, skala besar, enaknya ini pakai ganti password. Jadi kalau misalkan suatu hari passwordnya udah kejebol, atau kita nggak tahu tiba-tiba dia ngejebol, jadi ada dua tipe orang dalam menghack. Pertama, dia hanya melihat isi struktur data tabel dalam database kita. Yang kedua adalah orang yang benar-benar jahat, yaitu cracker biasanya, atau attacker. Nah, orang-orang ini yang bakalan menghapus database, dia ngambil dulu database kita, terus dihapus, nanti berujung ke ransom gitu kan, ransomware. Dia minta imbalan untuk mengambilkan database. Nah, ada dua orang jahat kan. Yang pertama adalah melihat data terus dijualkan tanpa pengetahuan kita. Yang kedua adalah menjual data terus tadi merusak database dan kadang meminta imbalan lagi. Nah, pentingnya di sini expire interval ya. Jadi kita harus ganti password 90 hari sekali. Dan ini hitungan hari ya. Saya saranin min 90 harus ganti. Karena kalau udah 90 hari kita nggak bisa ini, susah buat ngegantinya. Tapi kalau misalnya udah 90 hari lagi, nanti udah otomatis. Enaknya min 1 ya. Ini min 1 kalian udah ganti password. Nah, di sini kita bisa mengatur agar user tidak menggunakan password yang sama sampai 5 kali ganti password. Nah, yang ini, yang create user, misalkan Iqbal at localhost, jadi cuma bisa diakses lewat localhost. Password history 5. Jadi misalkan password sebelumnya misalkan KBL, password sebelumnya adalah KBL. Kita pengen ganti lagi sama KBL karena udah expired nih password kita. Dia bakalan bakalan nggak bisa. Kalau misalkan kita di sini doang, kita bisa masih bisa pakai password yang sama. Jadi change password tapi password yang sama, ini masih bisa, masih sah. Jadi ini masih sah. Kalau yang ini dia nggak sah. Kalau misalkan ini pakai password yang sama. Misalkan Budi, kita pakai password Budi, di change berikutnya kita nggak bisa pakai Budi, ganti misalkan sama Andi, ganti Anto, sampai kali 5 kali kita baru bisa pakai Budi lagi. Bahkan seterusnya. Jadi enaknya atur expired. Saya baru tahu expired password user ini begitu di dunia pekerjaan ya. Jujur, begitu masuk ke kerjaan, saya baru tahu tentang expire dari user koneksi. Kalau misalkan kalian udah tahu dari sini, kalian udah dapat project, kalian harus misalkan bikin user koneksi yang ada ininya ya. Harus ada interval karena keamanan project, misalkan apalagi project tersebut online dan gede, ini penting nih. Kalian harus bikin interval 90 day, expire interval 90 day sama password history 5. Ini penting. Nah, sebelum ke backup, kita liatin yang ini dulu, liatin dari pembuatan user ya, pembuatan hak akses itu kayak gimana sih kalau di PHP admin itu tinggal di user account. Nah, kalian bisa bikin di sini add user account. Nah, username misalkan ini adalah webinar. Kita bikin di AnyHost. Kita bikin di localhostnya saja. Jadi nggak bisa ngakses lewat IP. Kita bikin password. Passwordnya apa ya enaknya? Kita ambil Juniper. Turnus ya. Very weak karena nggak ada kombinasi ya. Kalau mau bagus kita generate tapi lebih susah. Nah, di sini si user webinar ini kalian mau ngasih kayak gimana?
Kalian cuma bisa lihat, ini ada show view loh. Harusnya show view command yang tadi kita nyobain bisa ya. Ini show view. Select max query per hour. Jadi misalkan kita hanya bisa 10 query per jam. Kita bisa set di sini max update, jadi max update. Max connection per hour. Jadi user ini hanya bisa login ke database-nya setiap berapa kali per jam. Jadi ini diatur penting ya, resource limit ini penting. Jadi jangan lupa kalian bisa atur ini kalau hanya sesekali. Jadi nggak bakalan diakses brute attack, brute force dari orang. Jadi ini aman buat dari brute force pakai user si webinar ini ya. Kita pakai harusnya udah ada SSL ya kalau misalkan punya ini. Nah, kita go aja. Nah, itu kan global ya. Jadi kita bisa per tabel nih. Kalau per tabel kita pilih dulu tabelnya. Dia nggak bisa ngakses ke PHP My Admin. Kita bikin mereka nggak akses ke PHP My Admin karena di sini nggak bisa. Harusnya hanya select doang dan nggak bisa sih. Kalau misalkan, nah kita go. Kalau misalkan di go, kita lihat di tabel. Nah, di tabel tersendiri kita bisa bikin. Nih tabel-tabel PHP My Admin tuh banyak nih. Misalkan di region, apa sih yang nggak boleh gitu kan. Nah, kita bisa lihat, select username table, insert, dan lain-lain. Kita nggak boleh, kita bisa di go. Kayak gitu. Nah, kita ke user account lagi. Nah, ada webinar kan. Kita lihat edit privilege yang tadi. Mari kita coba di ini, di cell. MySQL, user, webinar, /p. Jangan pakai /p ini, karena tadi ketahuan passwordnya gitu. Nah, kita masih bisa lihat show database, karena dia nggak ini ya, nggak ada settingan untuk decline show database di PHP-MyAdmin. Karena tadi kita lihat sendiri, kita bisa menonaktifkan di query. Jadi kalau kalian cari referensi dari sini. Ini untuk referensi password tadi yang ada expirednya. Kalian buka dev.mysql.com/doc kalau mau nyari referensi tentang mengganti hak akses biar nggak bisa show database. Nah, kita coba masuk ke database employee. Show tables. Dia masih bisa, tapi dia hanya bisa select di sini. Select bintang from titles. Nah ini kalau misalkan dari PHP admin kan nggak kelihatan ya. Ini kalau dari segi ini kelihatan. Nah, ini bedanya yang tadi ya. PHP admin dia ngeload per page, jadi nggak bakalan kelihatan gitu. Query-query yang tadi. Kalau misalkan kita pakai query yang bisa select bintang from kayak gini, dia bakalan panjang terus. Kita bakalan drop harusnya. Kita bisa drop di force close biar nggak lama. Itu bedanya ya yang tadi. Nah, kita zoom dulu biar kelihatan ini. Nah, kalau nggak pakai play kayak gitu. Nah, kita kelihatan kan kita use lagi employee. Lalu misalkan ambil dari insert ya, kita insert dulu. Insert employee.
value, employee number 500.000, first name, last name, dia susunan tabelnya gimana sih? Kita lihat susunan tabelnya dari employee, birth date dulu. Jadi kita bikin birth date dulu. Dia tahun dulu 2000 slash bulan slash tanggal. Kayaknya gitu. First name, last name, gender. Gender, hire date. Kita bikin 2020 0101. Nah, ini bakalan terjadi error kalau misalkan kita nge-insert. Nah, insert command deny the user. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus batasin hak akses user kita ya. Lanjut ke backup. Di sini ada full backup. Backup semua database secara penuh. Ada incremental backup. Hanya menyalin semua data yang berubah sejak terakhir kali melakukan incremental backup terakhir. Lalu ada differential backup, sama seperti incremental, dia ngitung selisih database dari backup, tapi dia full backup. Yang terakhir full backup, kalau yang ini terakhir incremental. Nah ini untuk full backup, misalnya kalian backup pertama kali nih, 10 GB. Di backup keduanya tetap 10 GB. Jadi tahu total database yang ada gitu. Misalkan database-nya nggak ada perubahan, ya 10 GB aja terus. Kalau misalkan ada perubahan, dia full 20 GB, 20 GB, 20 GB, atau 30 GB, 40 GB. Dia bakalan tergantung size dari database tersebut. Nah, kalau incremental, pertama, kita ngelakuin backup pertama nih. Lalu, di backup kedua, melakukan incremental backup, kita hanya mendapat 1 GB. Nah, di 1 GB ini, ke backup yang kedua, ternyata hanya menambah 2 GB data. Nah, di yang keempat dia 0,5 GB, tapi dia hanya statusnya di incremental doang. Jadi di fase yang ini doang nih, fase dari fase kedua dari ketiga. Jadi perbedaan antara dari incremental backup kedua ke ketiga. Dia perbedaannya di situ. Nah, kalau diferensial, dia bakalan nge-backup dari terakhir full backup. Misalkan full backup 10 GB. Penambahan backup kedua adalah 2 GB. Nah, di backup ketiga kita nggak ngelakuin full backup. Jadi backupnya masih di file 10. Penambahan datanya di backup ketiga itu adalah 1 GB. Maka dia bakalan nambahin yang 2 GB tadi sama 1 GB. Karena dia ngitung dari sini. Ngitung dari 10 GB. Nah, kalau di 4 dia nambah lagi data 1 GB. Jadi dari sini ditambahin lagi ke sini. Itu differential backup. Nah, untuk tipsnya adalah jangan pernah menggunakan root dalam koneksi database. Kalau misalkan untuk project-project latihan, boleh. Karena itu kan sistemnya masih dipakai oleh kita sendiri. Kalau misalkan udah dipakai orang lain, tentunya jangan pakai user root. Pakai user yang hanya diberi hak akses yang tadi, read, insert, update, delete. Lalu di step kedua, atur expired user. Yang tadi ya, atur expired user biar lebih aman kalau misalkan terjadi attacker atau penyerangan. Lalu tentukan hak akses, ini yang paling penting ya, tentukan hak akses. Nah, di sini lakukan monitoring database. Kalian bisa monitoring dari size-nya, monitoring dari datanya. Biasanya ada tools buat monitoring database, kalian bisa cari. Biasanya berbayar sih, cuman ada orang-orang yang ngasih kok. Ada orang-orang yang ngasih free, ada yang ngasih free. Dan tujuannya emang buat belajar, ada ini. Lalu lakukan backup secara berkala. Nah, kalau di sini ada yang udah dipakai yang database engine berbayar, biasanya ini udah include. Ini udah include ya. Udah include database monitoring. Nah, kalau di step 5, lakukan backup secara berkala. Enaknya untuk backup, lakukan full backup setiap bulan atau per berapa bulan, lakukan incremental backup per berapa hari.
Misalkan per 2 hari lakukan incremental backup, lalu per bulan, per berapa bulan lakukan full backup. Itu pengalaman yang sering dilakukan oleh saya pribadi ya. Kalian bisa bikin skemanya masing-masing, tapi yang penting datanya harus aman. Nah, kalau incremental backup kan bisa di-delete tuh. Kalau full backup sebelumnya misalkan nggak ada gangguan, bisa di-delete di full backup berikutnya, kayak gitu mainannya. Jadi untuk meminimalisir storage kalian sendiri, kalian bisa delete, lakukan delete sama backup. Nah, itu mungkin sekian dari, paparan saya.